Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayan Pratama Tarigan dengan NIM 205060 2011111055. Saya dari kelas C dengan mata kuliah Sistem Kendali dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Rudi Sunoko, MNSC. Di sini kita akan membahas kuis 1, di mana 1A berisi soal, berikan sedikit penjelasan mengenai sistem kendali waktu kontinu dan waktu diskrit. Sistem kendali kontinu adalah semua sinyal kontinu dalam waktu. Sedangkan sistem kendali waktu diskrit adalah terdapat satu atau lebih banyak waktu diskrit. 1B. Jelaskan mengenai sistem kendali SISO dan MIMO. Di sini sistem kendali SISO dan MIMO kita klasifikasikan sebagai sistem kendali berdasarkan jumlah masukan dan keluaran yang ada, di mana sistem kendali SISO memiliki masukan dan satu keluaran. Sedangkan sistem kendali MIMO memiliki lebih dari satu masukan dan lebih dari satu keluaran. 1C. Jelaskan juga mengenai sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup. Di sini sistem kendali loop terbuka dan sistem kendali loop tertutup kita dasarkan melalui umpan baliknya, di mana sistem loop terbuka keluaran tidak memberikan umpan balik ke masukan. Sedangkan sistem loop tertutup umpan balik berupa negatif. 2A. Jelaskan mengenai umpan balik positif. Umpan balik positif adalah penambahan masukan referensi atau RS dan keluaran umpan balik. Kita rumuskan T sama dengan G per 1 kurang GH. 2B. Jelaskan mengenai umpan balik negatif. Umpan balik negatif adalah mengurangi kesalahan antara masukan referensi atau RS dan keluaran sistem. Kita rumuskan T sama dengan G per 1 tambah GH. 2C. Jelaskan juga mengenai pengaruh umpan balik pada noise. Untuk mengetahui pengaruh feedback terhadap noise, dilihat dengan membandingkan hubungan fungsi transfer dengan dan tanpa feedback dengan tanpa feedback. Di sini karena sinyal noise adalah alone, kita dapat merumuskan CS per NS sama dengan GB, di mana ini kita peroleh dengan membuat input lain atau RS sama dengan 0. Selanjutnya yaitu 3A. Jelaskan mengenai model persamaan diferensial. Model persamaan diferensial merupakan model matematis domain waktu dari sistem kendali. Contohnya pada rangkaian sebuah aliran listrik terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor. Semua elemen listrik ini dihubungkan secara seri. Tegangan masukan yang diterapkan pada rangkaian seri ini adalah V1 dan tegangan melintasi kapasitas adalah output atau V0. Selanjutnya itu 3B. Jelaskan mengenai model persamaan fungsi transfer. Model fungsi transfer adalah model matematika S dominan dari sistem kendali. Fungsi LTI didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah 0. Yang terakhir yaitu 4. Jelaskan mengenai permodelan sistem mekanik translasi. Sistem mekanik translasi bergerak sepanjang garis lurus. Dengan sistem ini terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu massa, pegas, dan dashboard atau peredam. Jika suatu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi ini, maka gaya tersebut ditantang oleh gaya yang bertekanan karena massa elastisitasnya dan gerakan sistemnya. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai kuis pertama ini. Apabila saya ada salah kata dan salah pemaparan, saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.